Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rani selaku dosen pengampu mata kuliah seminar akuntansi. Saya Listi Finalita dengan NPM terakhir 005. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan seminar proposal akuntansi saya dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Arus Kas terhadap Financial Distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Yang selanjutnya yaitu memasuki latar belakang. Saat ini jumlah perusahaan yang ada di Indonesia semakin banyak melakukan pendanaannya melalui penerbitan saham di Bursa Efek Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah sektor industri barang konsumsi, terutama di industri makanan dan minuman yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional atau menjadi kebutuhan utama dalam masyarakat. Meningkatnya perkembangan kondisi perekonomian di era globalisasi ini dapat memicu terjadinya persaingan yang semakin ketat di dunia usaha, sehingga perusahaan ini dituntut untuk menjalankan setiap usahanya dengan yang lebih baik lagi. Perusahaan yang tidak mampu bersaing akan mengakibatkan timbulnya kerugian yang pada akhirnya perusahaan tersebut berada dalam penurunan keuangan atau yang biasa disebut financial distress. Financial distress merupakan kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan berupa penurunan perolehan laba, ketidakmampuan dalam melunasi hutang, serta kewajiban yang disajikan dalam laporan keuangan dengan menerbitkan keuangan periode sebelumnya. Sektor makanan dan minuman ini sempat mengalami penurunan kinerja saat pandemi COVID-19 dengan pertumbuhan PDB sebesar negatif 0,19% pada tahun 2020, tetapi berhasil pulih menjadi 5,47% pada tahun 2024. Meski demikian, banyak perusahaan masih kesulitan mempertahankan profitabilitas, likuiditas, dan kemampuan membayar kewajiban di tengah pemulihan ekonomi ini. Kemudian, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami financial distress pasca pandemi yang ditandai oleh penurunan laba, ketidakmampuan membayar hutang, dan kesulitan arus kas operasional. Meskipun sektor ini menunjukkan pertumbuhan PDB positif berdasarkan data BPS, ketidakseimbangan antara variabel independen ini diperparah oleh biaya produksi tinggi dan persaingan pasar. Dengan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai pengaruh variabel independen ini. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terkini pada perusahaan manufaktur pasca pandemi di Indonesia dengan beberapa pertanyaan penelitian. Untuk yang pertama yaitu apakah profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, apakah arus kas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertanyaan ini menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis dan arah penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk yang kedua, untuk mengetahui pengaruh leverage yang terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui pengaruh arus kas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk manfaat penelitian ini terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis ini, penelitian memberikan tambahan pengetahuan dan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi financial distress seperti profitabilitas, leverage, likuiditas, dan arus kas, serta menjadi referensi bagi pengembangan ilmu dan penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Kemudian terkait dengan manfaat praktis bagi perusahaan dan juga bagi investor. Untuk bagi perusahaan sendiri, untuk membantu perusahaan dalam mengevaluasi pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, dan juga arus kas terhadap financial distress, serta menjadi dasar untuk pencegahan dan penanganan dini terhadap potensi kebangkrutan. Kemudian untuk bagi investor, memberikan informasi dan menjadi pertimbangan bagi calon investor dalam memilih perusahaan setempat berinvestasi. Untuk yang selanjutnya yaitu memasuki landasan teori. Penelitian saya ini dilandasi dengan teori sinyal yang dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973.
SPAN ini menjelaskan bahwa manajemen menyampaikan informasi sebagai sinyal kepada investor dan juga kreditur untuk menunjukkan kondisi perusahaan melalui informasi yang dipublikasikan seperti laporan keuangan. Sinyal yang berupa good news seperti laba meningkat, pembagian dividen, kondisi keuangan yang sehat. Atau bad news yang berupa kerugian, tingginya utang, dan juga risiko kebangkrutan. Terkait dengan financial distress, teori ini menekankan pentingnya laporan keuangan yang transparan karena sinyal yang diberikan manajemen mempengaruhi penilaian investor terhadap apakah perusahaan ini berada dalam kondisi yang sehat atau berpotensi mengalami distress. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Berbagai penelitian ini memberikan hasil yang berbeda-beda. Sebagian besar penelitian menemukan profitabilitas dan juga likuiditas ini berpengaruh negatif terhadap financial distress. Beberapa studi juga menunjukkan leverage berpengaruh positif. Selain itu juga temuan tentang arus kas pun bervariasi. Ada juga yang berpengaruh signifikan, ada juga yang tidak. Penelitian saya memodifikasi penelitian-penelitian sebelumnya dengan menggunakan objek, periode, serta kombinasi variabel yang berbeda. Jika penelitian terdahulu ini menggunakan sektor dan tahun pengamatan yang beragam, serta menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Namun, pada penelitian saya ini memodifikasi agar lebih sesuai dengan kondisi perusahaan yang saya teliti. Saya juga memodifikasi penggunaan variabel karena tidak semua penelitian sebelumnya ini menggunakan variabel profitabilitas, leverage, likuiditas, arus kas secara bersamaan. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan hipotesis dan juga perumusan hipotesis. Berdasarkan dengan kerangka berpikir, terdapat 4 hipotesis. Untuk yang pertama, hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk hipotesis yang kedua yaitu leverage berpengaruh positif terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk yang hipotesis ketiga yaitu likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk hipotesis yang keempat yaitu arus kas berpengaruh negatif terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kerangka berpikir ini menggambarkan hubungan antar variabel independen terhadap financial distress sebagai variabel dependen. Untuk yang selanjutnya memasuki metode penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan ini penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Kemudian untuk populasinya sendiri menggunakan perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Sampel yang dipilih ini menggunakan teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria. Untuk yang pertama yaitu perusahaan manufaktur subsektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Untuk yang kedua, perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan atau annual report secara lengkap pada tahun 2020 sampai dengan 2024. Kemudian, perusahaan yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan terkait variabel penelitian yaitu profitabilitas, leverage, likuiditas, arus kas, serta financial distress. Kemudian memasuki definisi operasional variabel. Untuk yang pertama yaitu terdapat financial distress yang digunakan sebagai variabel dependen, diukur menggunakan metode Altman-Yates score karena analisis kebangkrutan ini dari Altman sangat akurat dengan menggunakan 5 rasio seperti modal kerja, laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, nilai pasar ekuitas, dan juga penjualan. Kemudian untuk yang kedua yaitu profitabilitas yang digunakan untuk variabel independen yang diukur dengan return on asset yang membandingkan laba bersih tahun berjalan dengan total aset. Untuk yang ketiga yaitu leverage yang diukur menggunakan debt to asset ratio dengan perbandingan total hutang dengan aset perusahaan. Untuk yang keempat yaitu likuiditas yang diukur dengan current ratio yang membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Untuk yang terakhir yaitu arus kas. Arus kas ini menggunakan arus kas aktivitas operasi yang berpengaruh terhadap kas dalam penentuan laba bersih menggunakan operating cash flow ratio. Untuk yang selanjutnya yaitu terkait dengan teknik analisis data. Di sini penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan tahapan yang pertama statistik deskriptif, dan yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir uji hipotesis dengan uji asumsi klasik ini menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, yang ketiga uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir uji autokorelasi. Kemudian untuk uji hipotesisnya ini menggunakan uji T dan juga uji koefisien determinasi. Sekian pemaparan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.